Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saya sudah sering menyampaikan bahwa kenapa kita tidak perlu memperlihatkan uang kita kepada semua orang. Karena saya lihat banyak sekarang fenomena orang rame-rame menunjukkan rekeningnya untuk mendapatkan pengakuan, justifikasi bahwa dia sultan, kaya, banyak duit. Ya, itu yang menurut saya mengalami banyak penurunan nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menunjukkan uang kita, apabila uang itu dilihat sama orang yang duitnya lebih banyak, dia nggak peduli berapa uang Anda. Tetapi kalau Anda tunjukkan kepada orang yang duitnya lebih sedikit dari Anda, jadinya apa? Iri, dengki. Nah, itu yang terjadi. Dua fakta pada saat kita menunjukkan uang kita kepada orang. Belajar dari guru saya dulu, dia bilang, uang itu sama seperti celana dalam. Celana dalam itu kita perlukan. Benar nggak? Kita perlu celana dalam. Tapi kan kita tidak perlu tunjukkan bahwa hari ini saya pakai warna pink, hari ini saya pakai yang loreng-loreng, polkadot. Nggak perlu kan kita tunjukkan. Mau nggak Anda tunjukin celana dalam Anda ke orang? Kan enggak. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti itu, kita tidak mudah mau menunjukkan kepada orang, ini uang saya, ini banyaknya uang saya. Nggak perlu. Karena kaya itu relatif. Ya, saya ini udah menjadi penasehat bangsawan, menjadi penasehat orang-orang kaya. Banyak yang mereka kaya, luar biasa kekayaannya. Tapi tidak ada yang namanya happy, kebahagiaan. Nggak ada bahagia. Jadi mereka kadang iri sama saya, Pak Wir. Saya lihat Pak Wir kok hidupnya tenang sekali ya, santai sekali, relax. Saya bilang, Pak, Bapak mau tahu, tenang itu yang mengizinkan, yang memberi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita yang memberikan, Pak. Jadi nggak mungkin Bapak bisa tenang begitu. Terus kemudian Bapak bersedekah. Bapak pikir karena Bapak punya uang Bapak bisa bersedekah. Tidak. Tuhan juga yang menggerakkan Bapak yang bersedekah. Karena kalau hati Bapak nggak digerakkan, ya Bapak juga nggak akan bersedekah. Terus amalan-amalan yang Pak Fir lakukan sederhana. Saya nggak melakukan amalan-amalan yang rumit-rumit. Salawat sehari ya bukan lagi 100.000, puluhan ribu salawat, bahkan sampai ratusan ribu salawat. Itu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Nggak mungkin saya mau lakukan itu, nggak mungkin. Nggak mungkin itu bisa terjadi kalau tidak atas izinnya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita punya uang tetapi kita bisa belajar taat dan diizinkan menjadi taat? Nggak. Karena apa? Kita ini tidak lepas dari dosa ya. Saya juga tidak lepas dari dosa. Setiap hari saya melakukan dosa. Dan Tuhan tahu dosa-dosa yang saya lakukan. Istri saya juga tahu dosa-dosa yang saya lakukan. Ya tapi mau apa? Kita manusia. Malaikat saja tidak lolos dan tidak lulus menjadi manusia dalam waktu 24 jam. Nah, yang kita takutkan ini kita sudah banyak duit, tapi kita tidak merasa bahwa kita punya dosa. Itu kan yang paling parah itu gitu. Kita kok merasa tidak punya dosa. Udahlah kita merasa nggak punya dosa, kita juga nggak taat, kita juga meninggalkan sholat, meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang parah. Makanya kalau teman-teman saya tanya, Fir, gila lu kayak STMJ juga ya? Dulu waktu masih muda, sholat terus, maksiat jalan. Ya memang saya, karena ya, saya nggak bisa melawan takdir yang saya lalui. Saya dikasih kenyamanan, duit dan lain-lain, masih muda dan punya tampang ya, punya style, banyak wanita yang mau, ya itu saya akui. Tetapi sholat saya tidak pernah tinggal. Bahkan dalam sholat itu saya selalu bilang, ya Allah, jangan uji saya dengan wanita, saya tidak kuat.
Nggak kuat saya diuji dengan wanita. Nah, jadi kita menghibah pada Tuhan bahwa jangan uji saya seperti itu. Insya Allah, Allah juga kasihan. Saya selalu bilang, ya Allah kasihanilah saya. Jadi kalau kita hidup bergantung pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, bahkan Tuhan sudah berjanji, Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Baqarah, dosa yang belum kita lakukan saja akan diampuni. Jadi saya lakukan itu semua. Ajaran-ajaran dari guru, salawat 80 kali sehari sudah saya lewati, ratusan sampai ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu sudah saya lewati setiap hari. Atas izin Tuhan kita bisa lakukan itu. Jadi itu yang kita jalani dalam hidup ini, semua harus mulai belajar taat. Jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun kita berlumur dosa, kalau saya ilustrasikan kopi itu hitam di dalam gelas. Tapi kalau Anda ke pancuran, ya di keran Anda masukin air dari pancuran, putih terus, masukin terus. Air dari pancuran itu ibaratnya sholat. Lama-lama kopinya habis nggak? Hitamnya hilang nggak? Hilang, kopinya hilang. Nah, itulah dosa. Ya, jadi saya ingat teman saya dulu seorang pastor, orang pastor Katolik, dia bilang manusia dewasa dalam dosa. Oh, di situ. The key-nya di situ. Yang masalahnya kita nggak tahu bahwa kita berdosa, itu yang parah. Ya, semoga bermanfaat pesan dari saya. Sukses selalu untuk kita. Happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Baik, topik kali ini bau ketek. Wah, apa tuh bau ketek? Nah, gini. Saya mengajarkan kepada murid-murid VBC saya. Murid-murid VBC saya, mereka ada yang datang dari orang kaya, setengah kaya, bahkan sederhana. Tapi sekarang mereka sudah, boleh saya bilang, bilioner. Ya, punya duit banyak, miliaran, puluhan miliar. Tapi saya selalu pesan kepada mereka, pantaskan dan belajar memantaskan diri pada saat Anda sudah punya uang. Kenapa? Mungkin nanti Anda akan ketemu dengan calon investor yang punya duit puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan. Saya udah banyak ketemu orang-orang kaya itu, waduh. Tapi beberapa kaya, tapi kelihatannya jadi low class. Saya pernah ketemu sama orang kaya, wah kaya. Tapi kalau makan, buang tisu di bawah meja kayak, wah udah kayak ngeri saya lihat. Ini orang kaya apa orang apa gitu. Mau bilang kampungan, tapi dia kaya raya. Tapi kok makan tisu dibuang di mana-mana. Kan kelihatannya low level banget. Low class. Ya, nanti kalau Anda ketemu sama orang lain, orang langsung hilang respect dan impresi orang hilang. Makanya saya mengajarkan kepada murid-murid saya di VBC, mulai dari makan, mulai dari table manner, bagaimana makan yang benar, baik. Sederhananya jangan berbunyi kalau makan, jangan ngecak. Kita lihat banyak orang punya duit banyak, tapi makannya aja masih ngecak gitu. Nah, jangan, jadi mulai table manner kita rapiin. Terus kemudian mulut jangan bau, ya. Nah, jadi kalau mulut bau sebenarnya ada masalah di lambung kita. Nah, cari persoalannya, kenapa mulut bau? Karena kalau sudah sikat gigi nggak akan bau, tapi karena ada masalah di lambung akan bau. Jadi nanti orang nggak akan nyaman. Terus kemudian bau ketek. Bau ketek ini kadang penyakit. Kita lihat ada teman-teman kita, baunya minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Baunya. Bau minta ampun. Tapi dia nggak cium. Ya. Dia nggak cium gitu. Nah, itu yang masalah kayak gitu. Dia mau pakai apapun
mau pakai tawas 5 ton juga tetap bau. Nah, yang kayak gitu kita mesti cari, kenapa badan saya bau. Jangan sampai ada bau. Mau pakai parfum pun jadi parfumnya aja jadi kalah. Nah, kalau saya perhatikan itu, bau badan, terus setiap hari saya selalu wangi, parfum selalu wangi. Setiap sholat pun saya selalu semprot. Kenapa? Menghadap manusia aja kita wangi, masa menghadap Tuhan kita nggak wangi, ya? Jadi bau ketek ini penting, ya. Orang mau nitip uang sama kamu, Pak Fir, tolong di tradingin ini 100 M. Terus kita ngomong bau mulut, ketek bau, siapa yang mau tertarik, ya? Orang udah enak duluan. Jadi perhatikan hal-hal sederhana itu, table manner, kemudian bagaimana berpakaian, bagaimana outfit Anda, ya. Pakaian sederhana aja, seperti saya hari ini pakaian sederhana, kaos seperti biasa, topi Boss, ya. Ini saya beli di Kuala Lumpur, kacamata saya ada beberapa kacamata, tapi saya favorit pakainya yang Cartier seperti ini. Saya baru beli kemarin satu Cartier lagi, tapi belum saya ganti kacanya, karena biasanya saya ganti kacanya untuk yang sunglass sama yang bisa baca. Jadi saya nggak perlu ganti-ganti. Kalau di luar itu saya tetap pakai, tapi saya bisa baca. Gitu. Sederhana ya kan? Anda bisa lihat sederhana, tapi pada saat ketemu orang, setiap saya ketemu investor, komen mereka selalu ini, Pak Fir, I really like, ya. Dia senang banget lihat muka saya gitu. Kenapa saya bilang? Saya pastikan kamu nggak suka kamu nggak suka dalam tanda kutip ya. Enggak, dia bilang. Saya suka banget. Saya lihat muka kamu tuh, saya suka banget gitu. Itu orang baru pertama ketemu saja sudah impresinya seperti itu kan. Begitu kita ngomong duit, oke, I will invest in your company, I will invest in your business. Mudah sekali saya mendapatkan investor. Kenapa? Ya, mereka senang lihat muka kita karena ya mungkin ya karena kita juga dijaga oleh Tuhan, oke, wajah kita juga dijaga oleh Tuhan. Nah, sehingga orang itu senang berhubungan dengan kita, ngobrol sama kita juga senang. Dan itu saya ajarkan ke grup PBC saya bagaimana untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi kalau kita punya duit banyak yang bisa kita berikan, bukan hanya sekedar uang, nasihat, ilmu, ya. Oke, itu saja dari saya tentang bau ketek. Mulai sekarang cek semua ketek Anda bau nggak. Perempuan juga ada loh yang keteknya bau, ya. Jangan lupa periksa kalau masih bau. Beli tawas itu di toko online banyak, beli tawas. Nah, itu dikasih air itu biar hilang. Itu untuk yang baunya menyengat. Lama-lama kalau udah hilang baru pakai yang jual di mall-mall itu yang warna kuning itu, ya. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, siang ini saya akan membahas tentang TS, tutup sendiri. Banyak sekali transaksi tutup sendiri yang orang awam belum mengerti apa sih itu Pak maksudnya. Jadi transaksi di satu saham tiba-tiba melonjak 5 triliun, 1 triliun, 2 triliun. Tapi kita lihat volume transaksi hari itu tidak menunjukkan adanya perputaran duit yang segitu. Dalam arti kalau transaksi 1 triliun itu adalah kontribusi dari transaksi semua, baik institusi, retail, terus kemudian block trader, small block trader, itu artinya transaksinya normal. Tapi ada yang transaksinya nggak ada, frekuensinya aja nggak banyak. Frekuensi kan bisa dilihat menentukan berapa banyak transaksi. Walaupun satu lot, tetapi frekuensinya sampai ratusan ribu dan akhirnya bisa mencapai nilai transaksi yang signifikan.
Nah ini enggak ada frekuensi, tiba-tiba tutup jam 3, lihat, oh 1T, 2T, 5T. Nah ini saya udah pernah ngobrol dengan teman-teman di Dirjen Pajak di lapangan Banteng atau di mana di lapangan Banteng. Saya pernah diundang ngobrol tentang pajak TS, transaksi tutup sendiri. Apakah itu dikenakan transaksi tutup sendiri hanya sekedar sama dengan transaksi final di pasar reguler, apakah terpisah? Karena di situ biasanya ada transfer pricing, apakah harganya tetap sama pada saat crossing, apakah transaksinya di bawah harga. Nah itu yang perlu disiasati dan dicermati. Jangan sampai kejahatan kerah putih seperti ini tidak diketahui oleh departemen atau Ditjen Pajak dalam hal ini. Jadi pajak juga harus belajar bagaimana mengetahui transaksi di bursa. Saya ada sharing dengan beberapa petinggi-petinggi pajak. Potensi pajak yang akan bisa didapat dari capital market itu besar sekali, sangat besar. Di Amerika, dari transaksi pajak di bursa Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, 1 tahun itu tembus 9.000 triliun. Saya sudah membuat itu presentasinya, saya sudah membuat dari mana dapatnya, saya sudah kasih beberapa petinggi-petinggi pajak. Semoga itu bisa jadi referensi untuk mengembangkan potensi income pajak dari bursa. Jadi jangan kejar itu rakyat-rakyat jelata, jangan kejar itu warteg, ya, rumah makan Padang kecil-kecil tuh nggak usah. Kelasnya udah nggak usah kayak gitu. Kita main di capital market lah. Yang transaksinya per hari saja 5T, 19T, kita kejar di situ. Nggak usah kejar-kejar itu yang pedagang-pedagang melarat, pedagang saham, pedagang bitcoinnya itu dianggurin. Ya. Jadi semoga kita itu mulai memikirkan bagaimana ke depan itu pajak. Yang penting Anda boleh kenakan pajak pada pemain saham, pemain bitcoin, kripto dan lain-lain, tapi aturan dibuat jelas. Jangan ambiguity, nggak jelas, abu-abu. Dibuat jelas, jadi orang pun mau bayar. Memang kewajiban orang harus bayar pajak, tapi gimana aturannya juga harus diperjelas. Jadi jangan sampai menjadi ambiguity bagi tanda tanya. Jadi orang juga jadi malas malah menyembunyikan pajak, ya. Nah, itu pelajaran saya di Malaysia pajak. Makanya saya menyarankan ganti saja pajak itu. Kalau di Malaysia namanya sumbangan hasil bumi negara. Kalau ngomongnya udah sumbangan, Anda sebagai warga negara mau kasih banyak nggak? Saya mau kasih banyak. Tapi kalau pajak terkesan kayak begal gitu. Kita ini dibegal gitu loh, harus bayar pajak gitu. Jangan. Nah, kalau pendekatannya sumbangan, warga negara malah kesian, negara ini harus disumbang. Tapi kalau dipajakin, wah lu mau begal gua. Akhirnya pintar-pintaran petugas sama rakyat. Ya. Nah, Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Baik, beberapa hari ini saya nonton berita di TV ataupun di medsos, saya lihat cukup memprihatinkan di negara kita ya. Korupsi sudah luar biasa, nggak kapok-kapoknya. Dan sudah banyak contoh masih saja dilakukan. Bahkan yang terakhir itu bahkan dia yang ngomong korupsi, memberantas korupsi, ujung-ujungnya malah dia yang ketangkap korupsi lagi. Belum lagi perilaku-perilaku anggota-anggota dewan yang kita minta mereka mewakili kita, ternyata mereka tidak juga memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Dan saya melihat sekarang cukup prihatin bangsa kita ini, rakyat sudah semakin susah,
mencari pekerjaan juga sudah semakin susah. Dan tadi di sholat Jumat tadi saya mendengarkan khotbah yang menarik tentang bagaimana istiqomahnya para pemimpin kita. Kalau pemimpin kita ini istiqomah dalam ketaatan dalam beragama, ya, istiqomah dan takut dengan Tuhan, insya Allah negara ini nggak jadi begini. Harusnya mereka amanah. Nah, makanya saya mengajarkan banyak orang untuk trading, untuk dapat duit ratusan juta sampai miliaran, bahkan puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Allah, Tuhan kasih cara lain tanpa harus korupsi. Tuhan beri saya ilmu dan saya sekarang mengajarkan ilmu itu kepada semua orang untuk meyakinkan kepada orang bahwa tanpa korupsi pun kita bisa dapat duit. Untuk dapat duit 200 juta sebulan bisa. Untuk dapat 2 miliar sebulan bisa. 20 miliar, 200 miliar, 2 triliun pun bisa. Dengan ilmu yang diajarkan oleh Tuhan. Tanpa harus mencuri, tanpa harus berkhianat, tanpa harus korupsi. Nah, kalau kita yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat lain untuk memberikan Anda cara mencari duit, kenapa sih harus dengan korupsi? Kenapa sih harus melukai hati rakyat? Kenapa harus mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kalian? Nah, jadi hari ini saya sedih. Setelah sholat Jumat itu saya pikir saya harus ngomong di vlog saya. Semoga Anda tergugah, para pendiri, para orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin, para anggota dewan yang dipercaya oleh rakyat, tergugah. Lebih baik Anda sini, saya trainingin, saya ajarin, kalian bisa cari duit tanpa harus korupsi, tanpa harus mencuri uang negara, uang rakyat. Ya, semoga pesan ini sampai kepada Anda dan Anda ikut training saya ajarkan. Ayo kita cari duit yang benar, nggak usah kita harus korupsi. Karena apa? Itu jalan tidak memberikan berkah bagi Anda dan kehidupan keluarga Anda. Ya, baik teman-teman, semoga pemimpin-pemimpin kita insaf dan kita doakan mereka semua bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten.